Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang sifat-sifat fisik yang sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sungai dan danau terhadap karakteristiknya. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang berat jenis, kekentalan, tegangan permukaan, radiasi mata, dan warna, dan kekeruan perairan. Baik, bahwasanya kita mulai dari berat jenis air. Berat jenis air itu, kalau kita mengukur berat jenis air itu harus kita melihat berat jenis air suling, ya. Karena berat jenis air suling merupakan berat jenis yang merupakan standar, ya, bukan standar. Karena di sini kalau kita ukur berat jenis air itu yang paling ringan, yang paling standar itu tanpa adanya bahan-bahan yang larut adalah air suling. Nah, makanya dia dijadikan sebagai standar di dalam pengukuran tentu membandingkan dengan yang lainnya. Nah, air suling saja itu berat jenisnya lebih besar 775 kali dibanding udara, ya. Nah, itu kita ukur pada 0 derajat 760 mm Hg. Nah, konsekuensinya apa? Di situ daya apung akan lebih besar, ya, perbandingannya, sehingga akan terjadi penghematan energi, ya, dari organisme yang hidup di dalamnya untuk menahan beratnya. Nah, dengan demikian maka banyak tumbuhan air yang mereduksi jaringan-jaringan penunjang, ya. Kalau kita lihat seperti pada tumbuhan teratai, di situ dia akan menopang badannya, menopang daunnya yang lebar di perairan hanya dengan tanpa adanya jaringan-jaringan penunjang, ya, seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa berat jenis ini pada waktu dan tempat itu akan berbeda. Nah, maksudnya bahwa kalau kita ukur berat jenis di perairan, ya, di daerah yang dekat dengan pantai dengan daerah yang di gunung itu akan berbeda dia punya uh, berat jenis. Nah, berat jenis ini umumnya disebabkan oleh perbedaan tekanan bahan-bahan yang tersuspensi, tetapi yang paling penting adalah suhu dan salinitas. Nah, berat jenis memang dipengaruhi oleh perbedaan tekanan tadi, seperti yang katakan ada yang di daerah dekat pantai dengan yang gunung tekanannya beda, ya. Bahan-bahan yang tersuspensi yang ada di dalam air juga beda, kemudian suhu dan salinitas juga pasti beda. Nah, tapi catatan berat jenis ini sangat dipengaruhi oleh dua hal ini, yakni suhu dan salinitas. Ingat, salinitas air tawar punya, hanya tidak seperti sebesar salinitas yang ada di perairan laut yang mempunyai variasi besar dan nilai yang tinggi. Nah, kemudian salinitas, ya. Tadi kita katakan bahwa dia punya hubungan antara salinitas dengan berat jenis. Nah, berat jenis, ya, yang berat jenis, itu akan meningkat dengan meningkatnya salinitas. Nah, umumnya di perairan tawar yang punya salinitas 1, maka dia mempunyai berat jenis di 1,00085. Nah, jadi antara 0 dan 1, ya, seperti itu. Jadi berat jenis di air tawar itu antara kisaran 1 sampai 1,00085. Nah, kalau kita lihat nilainya sangat rendah, tapi tidak berarti bahwa nilai yang rendah ini tidak mempunyai arti apa-apa.
Nah, perubahan yang 0,00085 ini cukup besar, mempengaruhi berat jenis air, ya, seperti itu. Jadi kenaikan salinitas 1 itu akan mempengaruhi berat jenis, ya, dan berat jenis akan naik. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini diukur pada 4 derajat Celcius. Nah, kenapa harus diukur di 4 derajat Celcius? Nah, itu akan kita lihat pada pembahasan dengan suhu. Hubungannya antara berat jenis air dengan suhu. Nah, ini tadi kadar-kadar bahan yang larut di perairan itu antara 0,01 sampai 1,0, sehingga kita akan menemukan kadar garam, ya, yang walaupun itu ada, tetapi dia punya kadar garam di perairan tawar cukup kecil. Nah, kadar garam itu dipengaruhi oleh bahan-bahan yang larut, ya, seperti itu. Nah, sehingga berat jenis variasinya di air laut ini, di air tawar ini itu sangat kecil, dia punya variasi terhadap salinitas. Namun seperti saya katakan tadi, dia tidak dapat diabaikan begitu saja peran salinitas tadi di air tawar. Nah, kemudian berat jenis dengan suhu. Kalau berat jenis dengan suhu itu akan kelihatan, ya, sebenarnya. Nah, berat jenis ini kalau dengan salinitas tadi, berat jenis itu meningkat dengan meningkatnya salinitas. Kalau suhu tidak, sebaliknya dia. Berat jenis itu meningkat dengan menurunnya suhu, ya. Jadi berat jenis itu dia meningkat dengan menurunnya suhu. Tetapi penurunan suhu ini tidak selamanya berlangsung, ya. Dia akan mencapai maksimum, ya, berat jenisnya ini akan mencapai maksimum pada suhu 4 derajat Celcius, di posisi 3,94 derajat Celcius. Nah, di situ dia akan maksimum. Nah, selanjutnya suhu tadi ini ketika turun suhu sampai pada 0, bukan lagi dia berada pada berat jenis yang maksimum, ya, tetapi dia akan berada pada posisi yang sangat rendah berat jenisnya, ya, sangat rendah berat jenisnya. Itulah yang disebut dengan anomali. Jadi dia tidak berlangsung secara terus-menerus, ya, tetapi dia akan mencapai maksimum pada suhu tertentu. Nah, itulah yang dikenal dengan suhu berat jenis maksimum. Catat baik-baik, ada namanya suhu berat jenis maksimum. Nah, di 3,94 derajat Celcius. Nah, setelah itu, pada saat dia masuk pada 0 derajat, dia akan berat jenisnya tadi itu menjadi sangat rendah, ya, turun tiba-tiba. Perhatikan es, bagaimana es posisinya di situ, dia sangat rendah sehingga dia akan mengapung perairan. Nah, kemudian ada hubungan antara tekanan dan suhu terhadap berat jenis. Nah, tadi kita sudah sampaikan, ya, tentang suhu berat jenis maksimum. Suhu berat jenis maksimum itu ada di posisi 3,94, ya, 3,94. Itu suhu berat jenis maksimum. Jadi dia maksimum itu berat jenis pada suhu 3,94. Catat baik-baik. Nah, tekanan. Kita bicara dengan tekanan. Tekanan yang lebih tinggi, ya, maka suhu dari berat jenis maksimum itu berkurang. Nah, ingat, ketika kita turun ke bawah permukaan laut 100 meter ke bawah, itu tekanan dia akan turun 10 atm. Artinya apa? Setiap kita turun 10 meter, maka dia akan turun 1 atm. Berarti kalau dia turun 100 meter, kita turun 100 meter, berarti dia naik 10 atm. Maaf, dia naik 10 atm. Artinya apa? Ketika dia naik 10 atm tadi, ya, kita turun 100 meter di bawah permukaan, maka suhu dari berat jenis maksimumnya itu tidak lagi di posisi 3,94. Tetap dia berkurang sebesar kira-kira 0,1 derajat. Nah, kalau demikian maka 3,94 kurang 0,1 berarti dia di 3,84 dia punya posisi suhu berat jenis maksimumnya, ya. Jadi ketika suhunya itu di 3,94
pada kedalaman 100 meter, nah disitulah dia mencapai berat jenis maksimum. Dia mencapai berat jenis maksimum. Ya. Nah, kalau 200 meter, berarti dia kira-kira turun 0,2 derajat Celcius. Berarti di posisi 3,74. Jadi kedalaman 200 meter, ya, di 3,74 itulah berat jenis maksimumnya. Demikian ya pemahamannya. Diulang-ulang supaya dipahami. Ini agak susah pemahamannya ya. Nah, lanjut. Nah, bagaimana salinitas dan suhu maksimum terhadap berat jenis? Jadi penurunan suhu dari berat jenis maksimum dari 0,2 derajat untuk kenaikan sebesar 1 per mil. Nah, ini lebih hebat lagi. Kalau tadi hanya 0,1 pada kedalaman 100 meter untuk tekanan. Nah, ini tidak. Dia dengan 1 per mil dia berubah 0,2 derajat. Ya. Dia turun. Ya. Nah, jadi kalau 35 per mil yang di air laut, maka suhu dari berat jenis maksimumnya itu ada di 3,52. Berarti ada berapa penurunannya? Dari 3,94. 3,94 kurang 3,52. Ya, berarti ada sekitar 0,42 derajat Celcius. Ya. Nah, 0,42 derajat. Jadi setiap 1 per mil dia akan turun 0,2. Tambah lagi 1 per mil, 2 per mil, berarti 0,4. Tambah lagi sampai dengan 35 per mil tadi. Nah, itu posisi suhu berat jenis maksimumnya. Nah, kalau dia tadi 35, dia berada di posisi 3,52 derajat Celcius. Dia punya suhu dari berat jenis maksimumnya. Jadi, pada saat 35 per mil, ya, 35 per mil, ini ingat 35 per mil, maka berat jenis maksimum itu dia akan tinggi, sangat tinggi ketika dia berada di suhu 3,52 derajat Celcius. Ya. 3,52 derajat Celcius, kemudian pada salinitas ini berat jenisnya itu maksimum. Nah, kemudian perlu diketahui sifat khusus air ya. Itu ada molekul yang cenderung membentuk kelompok. Nah, kita lihat sifat air ketika ada di daun. Nah, air akan bergerak mencari kelompok. Dia akan membentuk kelompok ya. Yang tadinya satu bagian kemudian akan membentuk besar dan besar. Dan itulah sifat air. Dia tidak akan berpisah. Ya, dia akan membentuk kelompok. Nah, akibatnya ini ada sifat-sifat listrik ya yang di bawah dan itu sangat bergantung pada suhu. Nah, kemudian kalau kita lihat suhu ya, kadang-kadang dia itu air kadang-kadang dia ada yang mengapung seperti es. Nah, kenapa dia mengapung? Nah, dia apung ini terjadi karena ternyata pada suhu yang rendah tadi itu tersusun pada bidang 4 ya dari molekulnya. Nah, kalau bidang 4 ada satu di tengah, kemudian 4 sisi-sisinya, dia akan berada pada posisi yang seperti ini, persegi ya. Dan dia akan menopang dan demikian dia mempunyai berat penampang di sini. Nah, pada posisi ini dia akan mengambang ya. Nah, ini akan diikuti dengan volume yang besar sehingga berat jenisnya akan menjadi kecil ya. Volume yang besar, berat jenis akan menjadi kecil. Nah, lanjut dalam bentuk cair ya. Kalau ketika itu dipanaskan atau dalam posisi dia mencair, nah bidang 4 yang ada tadi dari es itu akan rusak dan kembali ke bentuk peralihan antara bidang 4 dan bola. Nah, pada saat dia membentuk bola ini, susunannya akan menjadi rapat dan berat jenisnya akan menjadi besar. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa volume itu akan berkurang ya, berat jenis akan bertambah dengan adanya pemanasan. Jadi dari es tadi kemudian dipanaskan masuk ke dalam bentuk peralihan, semestinya yang terjadi adalah berat jenis akan meningkat terus. Tetapi karena ada sifat-sifat lain ya, ada pemuaian zat cair dan bertambahnya pemanasan,
tidak berarti dia akan meningkat terus berat jenisnya. Nah, sementara pemuaian terjadi. Nah, pemuaian terjadi, maka grafik suhu dan berat ini akan menjadi anomali. Jadi tidak selamanya dia akan meningkat. Tapi dengan peningkatan suhu pada kondisi tertentu dia akan mempunyai berat jenis yang lebih rendah gitu ya. Gitu. Nah, berat jenisnya pada suhu yang tinggi itu berubah cepat dibanding pada suhu yang rendah seperti itu. Suhu 24 sampai 25 itu berada pada lebih cepat dia punya perubahan daripada pada suhu 4 dan 5 derajat Celcius dalam hal berat jenisnya. Nah, kemudian ada kekentalan air ya. Kemudian kita masuk pada kekentalan air. Itu istilahnya disebut dengan viskositas. Nah, kekentalan air ini kalau kita lihat bagaimana air yang kental, air susu dibandingkan dengan air putih, itu air susu akan sangat kental dibanding air putih. Itu karena ada beberapa sifat yang dimiliki dari airnya. Nah, itu karena adanya bahan-bahan yang menyebabkan dia itu menjadi kental. Nah, besarnya itu, kekentalan itu tergantung dari luas permukaan yang berhubungan dengan air, kecepatan dan luas pantai. Jadi akibatnya ada tahanan gesekan ya. Ketika air kental, maka tahanan gesekan ini akan terjadi. Bandingkan kita yang ada di daratan ini, yang kekentalan air itu lebih besar dibandingkan udara yang 100 kali lebih besar, maka di air akan menghambat pergerakan organisme, ya kan? Dibanding pada kondisi dia itu berada di udara. Nah, seperti itu. Suhu meningkat, maka kekentalan perairan akan rendah, ya. Jadi dengan meningkatnya suhu, itu akan menyebabkan kekentalan perairan rendah. Jadi besarnya tadi sebanding dengan suhu sifat zat cair ya. Nah, seperti suhu ini memainkan peranan dia. Dengan meningkatnya suhu, kekentalan air itu akan rendah ya. Nah, suhu yang sangat rendah seperti 0 derajat tadi, kekentalan air akan sangat tinggi. Bagaimana kita lihat pada es. Nah, es itu kekentalan airnya sangat tinggi ya, seperti itu. Nah, kira-kira pergerakan organisme seperti apa ketika air tadi itu sangat kental? Bandingkan dengan posisi air yang masih mencair. Nah, sehingga konsekuensinya itu harus diatasi ya bagi hewan-hewan air ya. Nah, karena ini butuh energi yang besar untuk bergerak ketika kekentalan air itu tinggi. Nah, itu. Dengan demikian maka kentalan air itu akan menentukan bagaimana kebiasaan hidup hewan, ya morfologinya, ya perubahan-perubahan morfologi, adaptasinya, penggunaan energinya, ya. Nah, inilah yang menjadi penghalang bagi pergerakan hewan di perairan. Nah, ini hubungan antara kekentalan dengan suhu air ya. Jadi suhu meningkat, maka kekentalan itu akan menurun ya. Nah, suhu 0 itu kekentalan air tinggi ya. Kemudian tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini timbul karena adanya molekul-molekul air yang tidak simetri ya, tidak simetri antara bagian bawah dan di permukaan air. Nah, ini muncul karena apa? Adanya pertambahan suhu dan bahan organik ya. Nah, kemudian tegangan permukaan itu meningkat dengan bertambahnya garam-garam ya. Jadi bertambah garam maka molekul-molekul air yang ada di atas menambah tidak simetrinya dengan yang di permukaan air. Dan demikian maka ada bagian hewan yang dibasahi dan ada yang tidak. Nah, kalau umpamanya dia relatif simetri antara bagian permukaan dengan di bawah, maka bagian
organisme yang ada di perairan itu akan dibasahi, ya, akan terbasahi dia. Nah, seperti itu. Jadi tegangan permukaan ini menyebabkan ada bagian permukaan organisme yang tidak basah, ya, seperti itu. Nah, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Eh, Mudah-mudahan kita akan lanjutkan dengan radiasi matahari untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya kira ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa materi ini memang agak rumit karena dia telah masuk pada inti pembahasan pada faktor fisik. Sehingga mahasiswa seharusnya mengulang-ulang materi yang ada tadi ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.